ini kaitannya dengan kata kehendak. Apakah berarti perbuatan jahat seorang manusia atau seorang jin itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita clearkan terlebih dahulu dari kata kehendak. Kalau yang dimaksud dengan kehendak atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, ya, mengadakannya dari semula tidak ada, maka betul itu memang dikehendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mungkin kalian itu mempunyai keinginan, ya, atau masyiah, kecuali masyiah ini juga sudah dimasyiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keinginan itu atau kehendak itu juga memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar terwujud. Nah, dalam pengertian ini betul. Ya, kejahatan itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti diciptakan. Tapi kalau yang dimaksud dengan kehendaki adalah disukai atau dicintai, ya, atau diridhoi, maka jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, satu poin penting yang kemarin dalam pertemuan sebelumnya kita serap dari pengajaran tentang hal ini, ya, melalui wasiatnya Al-Imam Abu Usman As-Sabuni adalah pembedaan antara penciptaan dengan rasa cinta atau rasa ridho atau rasa suka. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kekufuran itu, menciptakan kehendak seseorang untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala di poin pertamanya adalah tidak menyukai itu, tidak meridhoinya, ya, bahkan melarangnya. Lalu di poin kedua Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu ada begitu saja, melainkan di balik itu ada hikmah besar, ya. Dan ini merupakan konsekuensi seperti ditegaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil di banyak tempat, ya. Tidak mungkin secara hikmah, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam manusia ini hanya semuanya dibikin baik-baik saja. Sebab yang namanya akhlak-akhlak yang mulia, ya, rasa sabar tidak mungkin wujud, ya, tidak mungkin terwujud tanpa adanya tantangan. Tidak mungkin keberanian itu wujud tanpa adanya hambatan atau halangan atau gangguan. Tidak mungkin juga keimanan, ya, dengan berbagai macam rinciannya, sifat aifah, sifat misalnya menjaga kesucian, ya, itu muncul tanpa ada godaan. Tidak mungkin juga bahkan sikap untuk bertaubat itu muncul tanpa sebelumnya ditakdirkan untuk berdosa. Jadi semua adalah konsekuensi. Maka kalau dilihat secara spesifiknya seseorang melakukan kejahatan itu betul, itu adalah sesuatu yang buruk, ya, bagi orang tersebut. Tapi di balik itu ada hikmah besar, ya, ada tujuan besar seperti halnya penciptaan iblis itu adalah sesuatu yang buruk, makhluk yang buruk, tapi di balik itu ada tujuan besar. Dan ini mudah dipahami, ya. Bahasa simpelnya mungkin kalau dalam zaman sekarang orang membuat suatu skenario film, ya, film kartun misalnya. Di sana ada tokoh-tokoh yang dianggap baik, ada juga tokoh-tokoh antagonisnya. Ya. Tidak mungkin film itu menjadi bagus, ya, menjadi penuh hikmah kalau tidak ada pertentangan antara dua pihak ini. Tapi tokoh-tokoh yang dibikin jahat, ya, di skenario kan jahat itu tidak mungkin merupakan tokoh yang sama-sama disukai sebagaimana tokoh-tokoh yang dibikin buruk. Tapi dia adalah konsekuensi untuk menampakkan kebaikan dari pihak yang memang diciptakan atau diskenarikan menjadi baik. Allahu a'lam.